Selamat berjumpa kembali Sobat Hukum Jogja dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Angkringan Hukum LKBH UII. Kita akan mengangkat persoalan hukum yang sedang hangat di masyarakat. Bagi Sobat Hukum Jogja yang ingin menyampaikan permasalahan hukum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini untuk kita bahas bersama para ahli hukum. Baiklah, kali ini kita akan mengangkat tema anak dari tadi diajak orang tuanya biar tahu rasanya nyari duit, kok dari tadi pagi cuman main HP. Apa Pak? Kamu itu loh, tahu orang tuanya dari tadi ngapa-ngapain sendiri, kamu main HP itu loh. Gak apa-apa ya Pak ya, bentar Pak. Nanggung. Sama orang tua itu loh, jangan kayak gitu. Bentar ya Pak. Ini lagi nanggung bapakku sayangku. Sebentar ya. Kamu itu main apa? Halo Pak. Bentar, coba main apa? Aduh Pak. Oh, pantes ini. Kamu main judi ya? Enggak Pak. Ini judi, saya kemarin lihat seperti ini. Ini orang tuanya bingung. Pak, ini Orang tuanya bingung karena anaknya banyak utang di mana-mana, sekolah tidak dibayarkan gara-gara main kayak gini. bentar toh Pak. Bapak tuh kalau marah-marah, duitnya nanti malah bikin aku kalah. Kamu itu diingetin orang tua itu, Mbok. Diperhatikan. Hari ini jangan ingetin dulu Pak, aku tak main dulu. Nanti kalau punya apa Pak? Kamu tak bisa tak laporkan polisi loh kalau kayak gitu. Loh, dilaporkan apa ini kan main Bapak ini curiga, Bapak curiga. Curiga apa ayo? Jangan-jangan kamu selama ini yang suka nyuri simpenan Bapak yang untuk biaya adik-adikmu itu. Enggak, karena aku Pak. Berapa lama kamu main kayak gini? Ini aja menghasilkan duit. Mana kamu dapat duit? Uang Bapak itu sering hilang selama ini. Pak, ini tuh uang 100 bisa jadi 1 juta. Dah, Apa Pak? hentikan. Enggak. Hentikan. Nama. Mana? Ya Allah Pak, Gusti Allah. Itu bantu bapakmu. Ini sudah nggak bener kayak gini. Aku kebobolan ini namanya kalau sudah seperti ini. Ini anak yang tidak tahu diri, uangnya bapak untuk ragat adik-adiknya malah hilang semua. Uang sekolah itu berapa kali dari tempat sekolah kamu itu? Katanya Enggak ya, Pak? belum bayar. Bapak berapa kali sudah bayar uang sekolah kamu itu? Kamu itu diminta bantuan biar tahu caranya mencari duit kok malah kayak gitu. Ayo itu Bapak ini marah-marah. gelasnya padahal dulu itu. Aku kan bisa dapat duit ya dari situ ya. Jadi kalah kan itu nanti. Ini gelasnya di. Rugi. Ayo, gelasnya dibersihin. Dari tadi kok enggak. Bikin rugi nih Bapak nih. Jelas rugi kamu itu yang gendeng. Kok aku yang gendeng ya? Kan aku yang disuruh dapat bantu orang duit. tua biar tahu rasanya mencari duit kok kayak gitu itu. Aku juga dapat duit. Kayak itu di lap gelasnya itu nanti kalau ada pembeli dari pagi juga sepi pembelinya. Wah, monggo Mas. Nah, Monggo. Mau minum apa? susu. Mau susu. Ya. Tuh. Disiapin. Iya Pak, nggak usah marah-marah lagi. Orang disuruh bantu orang tuanya kok dari tadi malah. Wah, ini tak lihat dari tadi kok seru sekali nih, ada apa Saya ini, itu Pak? heran Mas. Heran. Rasain anak saya yang satu ini perempuan loh Mas. Oh. Dari pagi sudah main HP. Ternyata tadi tak rebut HP-nya main judi online. Masya Allah. Bukan judi online Pak, itu tuh cuma main game yang bisa menggandakan uang. Kamu kok masih percaya kayak gitu? Ini dampaknya luar Coba biasa. lihat Pak, tadi gamenya yang mana tadi Ya, Pak? kayak gini nih Pak. Nah, Oh iya. Udah Bukan berapa? toh? Udah Bukan berapa toh, lama tadi main kayak gini, Pak? Belum lama sih Mas, tapi udah alhamdulillah dapat duit Mas. Masya Allah. saya itu sampai heran Mas. Uang ini hasil jualan ini kan saya simpen buat ragat adik-adiknya, buat biaya nanti kalau sekolah, daftarin sekolah, bayar SPP. Beberapa kali ini hilang. Nah, saya curiga, nah ini jangan-jangan karena ini, karena satu kasus lagi, beberapa kali saya dipanggil sekolah. Oh, sering ke ATM atau Indomaret? Saya tidak tahu. Uang itu kan saya simpen di rumah. Enggak Mas. Nah, tapi ya itu tadi sudah tak bundel pakai apa itu karet itu kok, loh kok ada yang hilang, tiap hari ada yang hilang. Tak tanya
tiap hari saya rame sama istri saya sama adik-adiknya ini ternyata kemungkinan dia yang nyuri. Itulah ini saya tuh prihatin loh Mas. Ya. Sekarang ini kan nyuwun sewu banyak kasus pelajar mahasiswa itu kan terlibat dalam judi online ini loh. Ini sudah mengkhawatirkan dan dampaknya memang luar biasa itu. Ini bapak tuh nggak ngerti. Itu kan kita tuh bukan mainan judi pak. Itu tuh cuman apa ya? Misal kita top up 100. Terus nanti kalau misalnya aku main game kan, main gamenya kan lawan-lawanan nih. Jadi kayak gambling gitu loh. Nanti kalau aku menang bisa dapat duit mas. Bapakmu memang tidak paham yang namanya HP digital, aplikasi dan lain sebagainya itu. Tapi bapak itu pernah lihat korbannya ya tetanggamu sendiri. Jadi gini Mbak. Gimana itu ya, Mas? Memang kan era digitalisasi ini kan apa mempermudah segalanya. Ya. Ketika kita ingin sesuatu tinggal klik aja bisa. Ya, kalau memang judi, apalagi indikasinya sudah tadi, mbaknya bilang masukin uang, berlawanan, kemungkinan uang dapat duit gitu ya? Iya kalau mas. Menang. Nah, tapi kan duitnya banyak tuh mas. Nah, sering menang apa sering kalah ini mbak? Alhamdulillah. Ayo. 50-50 pak. Ya kalau dapat duit banyak kan juga kemarin tak kasih ke bapak. Oh, ngapung ngasih 100.000 kok. Era kepemerintahan sekarang kan baru gencar-gencarnya ya mbak. Soalnya berkembang di Undang-Undang ITE itu selain pasal pidana juga itu juga bisa menjerat. Pernah dengar nggak setboard yang goyang setboard dia akhirnya ditangkap polisi? Wah. Yang TikTok itu nggak sih mas? Ya, iya. Dia kan mempromosikan ada Indobet, Esbobet, yang bet-bet semacam itu terindikasi adanya sebuah judi. Ya, ketika mempublikasikan, kemudian mengajak, minimal dalam video ini klik di bawah ini langsung tertuju ke akun tersebut, itu bisa masuk ranah kategori tindak pidana. Repotnya saya ini orang tua yang nggak tahu yang namanya HP itu operasionalnya bagaimana, kalau mau apa judi itu seperti apa saya kan nggak tahu. Makanya ini saya prihatin. Tadi malam saya nonton TV itu ada berapa itu 960.000 pelajar dan mahasiswa terlibat dalam judi online dan itu luar biasa itu dampaknya sampai puluhan triliun itu mas. Ya memang kayak sebuah apa ya sifat atau karakternya dari masing-masing orang itu sih Bapak ya. Kalau melihat dari judi itu memang di tahun 50-an itu sudah ada ya. Ada lotre, mungkin lotre buntung atau nomor togel. Kan itu dari dulu sudah ada. Tetapi perkembangannya sekarang kemungkinan benar ini masuk ke ranah yang online ya. Dalam jaringan. Nah, itu Mbak. Jadi kalau saya ketika mau bermain permainan seperti itu, ngegame nggak usah pakai uang, ya. Loh, ada yang nggak pakai uang, kok kamu tuh pakai uang? Lebih menarik. Tapi Pak, aku mau tanya Pak. Tapi kan itu bukan judi kan Pak? Coba karakteristik judi itu yang seperti apa sih Pak yang dikatakan judi online? Kan aku main game biasa bukan judi kok. Pertanyaannya bagus ini. Memang judi ini ada pertaruhan, ya. Kalau menang terus itu namanya bukan judi. Kalau kalah terus, ya itu kemungkinan besar judi. Ya, sekarang gini, Mbaknya ketika bermain banyak menangnya apa banyak kalahnya? Ya 50-50 Mas. 50-50 apa uangnya Bapak pada hilang kok 50-50? Ya kadang menang kadang kalah Pak ya namanya juga ini. Lawannya tahu sepadan nggak, sepadan dengan Mbaknya nggak? Nah itu enggak, tapi kan kita tahu kita kan pakai ada main ya bukan kartu sih tapi mirip kayak kartu sih ya. Disitulah. Kayak gitulah kan Mas. Ada unsur ketika kita memberikan dana, entah itu uang digital, dompet, yang mungkin populer kan itu dari dana, ya, bener pakai dana ya. Iya. Nah, oh, pantesan. Kata Pak. Disitulah nanti ketika ada penarikan, kemudian apa namanya deposit dan lain sebagainya,
ketika kita menang mungkin bisa withdraw ya. Withdraw kemudian kita bisa memanfaatkan uang itu Bapak. Tetapi ketika kita sudah masuk dan mengiyakan, kalau menang dapat duit, kalau kalah ya sudah. Disitulah letak judinya. Ya, saya kenal itu ya. Di telinga saya itu sering terdengar di anak-anak muda itu depo itu apa itu depo sekian. Oh ternyata itu toh Mas. Dan sekarang Mas, ini kan jelas sekarang dampaknya bagi hampir semua kalangan, ada mahasiswa, ada. Sedap ya, lo tak. Monggo. Ya. Monggo silakan. Mungkin enggak. Kalau istilahnya itu logika tanpa logistik itu nggak jalan. Betul. Saya rugi kalau sampean nggak makan. Oh iya. Nah, ini saya dari pagi ya sepi terus. Untung ada sampean tadi. Mudah-mudahan. Mana ini Pak? Sini nih, ada buangan. Wah. Servisnya full kok Mas. Asik Sampai buang sampah segala ini macam. ada sate. Mau apa? Mas, Makanya. Sendoknya Mbak. Sendok. Monggo. Sambil ngobrol ya Mas ya. Ya. Jadi dampak judi online ini, saya sebagai orang tua awam terhadap yang namanya digital itu kan jadi kebingungan sendiri. Lah, ini kan mestinya karena kita ini kan hidup di negara yang katanya negara hukum. Kenapa kemudian aplikasi-aplikasi yang berbau ke arah-arah yang sifatnya ada judi, ada malah kadang ada pornografi dan lain sebagainya, itu kenapa itu tidak diblokir oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif di terutama kalangan muda kalau yang kaitannya dengan judi itu. Ya, itu memang sedang diusahakan, tapi yang namanya anak muda ketika blokir masih bisa dapat situs yang lain ya Mbak ya? Iya dong. Soalnya soalnya gini, kalau misalnya diblokir ya Pak, kasihan kayak aku gini SMA belum lulus, gimana mau dapat duit kalau kita bisa dapat duit dari situ loh Pak. Makanya ini yang kamu itu belum tahu apa-apa tentang dampak ini, belum tahu. Nek bapakmu ini sudah terlalu banyak makan asam garam. Dulu bapakmu nggak kenal yang namanya itu judi, paling ya kalau dulu adu jago itu ya Mas ya, adu jago. Terus kalau mungkin togel kalau dulu itu. Nah ini, wah ini sudah repot. Bapak ini nggak mampu mengawasi kamu karena memang bapak nggak tahu itu yang namanya judi online kayak apa. Tapi di sekitar bapak itu banyak orang ngomong. Ini sini sambel yang mana Pak ini Pak? Yang sambel yang ini Mas. Oh ini ya? Iya. Oh ya. Aku tak kasih tahu Pak, adu jago, adu pitik, itu kan pitiknya rugi, uangnya rugi, pitiknya rugi, ya toh. Kalau ini kan enggak, yang rugi kan cuma duitnya aja. Lah, kan beda ruginya. Kalau pelajar mahasiswa itu duitnya dari mana? Lah ini kalau wajar, bahkan kadang ya ada ratusan juta dari kegiatan yang judi online. Ini kan membahayakan. Nah, harusnya ya mahasiswa, pelajar itu kan tugasnya belajar. Nah, sekarang ini dari SMP sudah mengenal itu yang namanya judi online kok. Ini kan bahaya. Orang tua itu sudah sedemikian rupa bagaimana anaknya bisa sekolah. Dari tadi itu saya kencanan sama teman saya, udah lama nggak ketemu, belum datang. Oh, sama janjian sama temennya. Iya. Berapa Mas? Banyak enggak? Satu orang aja. Wah, cuma satu toh, Pak. Ini masih banyak nasi saya. Kalau ini nanti terbeli semua kan saya kira ada satu bus atau iya Pak, biar bisa pulang, biar bisa depo lagi. Tuh. Kamu itu baru, kalau orang Jawa baru mingkem ya, kamu sudah bilang kayak gitu. Kamu itu paham enggak? Tadi sudah diomongin sama Masnya bahwa perbuatanmu ini melanggar hukum. Dan kemudian perbuatanmu ini dampaknya orang tuamu yang rekoso. Enggak apa, nek aku sukses juga rekoso. Di mana ada sejarahnya orang main duit sukses? Enggak ada yang namanya judi itu sukses, no. Tapi ada Gubernur Ali Sadikin itu. Nah enggak Mas? Nah Mas. Judi apa? Itu jadi gubernur. Udahlah, itu jangan mikir Pak Ali Sadikin dan sebagainya. Kamu itu sekarang mikirnya belajar. Tapi memang benar Pak. Itu tahun sekitar 70-an, ya, 60-70-an. Gubernur di Jakarta waktu itu, Ali Sadikin ya, itu dia mengambil sebuah kebijakan untuk melegalkan
ya arahnya ke judi ya. Karena apa? Waktu itu ketika ini tidak diawasi dan tidak digunakan dengan benar, itu akan merusak perekonomian. Jadi ketika kenapa itu dilegalkan, biar bisa tertata ini, uang-uangnya masuknya kemana, bisa untuk keuntungannya bisa untuk membangun infrastruktur, ya kan, jalan, gedung-gedung dan lain sebagainya. Sehingga kalau ini memang dibiarkan waktu itu, malah bandar-bandar judi ini, ya, yang tidak terkoordinir ini, dia bisa menguasai dunia perjudian waktu itu. Sehingga apa namanya, Gubernur Ali Sadikin mengambil seperti itu, Mbak. Bukan ini, kalau menurut saya, kalau secara di agama saja kan dilarang ya. Ada dulu terkenal itu disindir Roma Irama ya, lagunya judi gitu ya, Pak. Judi, Fred. Oh, bocah. Ini baru dibilangin belum selesai kamu sudah teriak-teriak kayak gitu. Judi, Fred. Kan ini bukan judi. Ya saya itu melihat dari yang kemarin saja waktu togel itu. Waktu togel itu dampaknya seperti apa. Cuman kalau itu masih lebih ada generasi yang tidak sampai ke generasi pelajar ya. Kalau sekarang ini dampaknya luar biasa loh, Mas. Kalau dulu togel itu paling orang-orang tua seusia saya di tempat wingit ya, mencari sesuatu di situ. Apa istilahnya dulu, Pak? Nyanggar ya, Pak? Ya macam-macam. Kalau di tempat saya itu ya lelean cari togel itu, alasannya ziarah dan lain sebagainya. Itu masih kelompok-kelompok tertentu lah, Nek. Kalau yang judi online ini saya kira sudah mewabah semuanya. Kemudian yang paling membahayakan yang dirusak ini generasi mudanya. Itu yang, wah ini saya besok ini dagangan lagi sepi. Ini beberapa hari uang juga bilang terus. Woi, Mas, ini kok temannya, Mas? Oh, tunggu. Ayo Mas, ini Mas. Monggo, ini masih banyak, boleh dihabiskan. Habis makan tadi. Nanti tak korteng lah. Aman. Nanti tak korteng. Minum aja. Beli minum. 2 dapat 3. Minum aja. Yo, Susu nah, dibuatkan itu, ayo, bapakmu dibantu. Jadi anaknya kena lah. Udah makan lagi. Ini sudah janjian loh tadi. Udah, Pak. Oh, tadi tak tanya temannya berapa, saya kira 1 bis. Kalau 1 bis kan saya seneng, Mas. 1 bis. Ternyata cuma 1 orang, tapi Anggarannya nggak cukup, Pak. tapi postur-posturnya ini nanti mudah-mudahan nanti bisa menghabiskan hari Boleh, dari pagi boleh. sepi ya, Mas. Jadi tadi pagi, Pak. Dari tadi Hujan pagi. soalnya, atau? Ya hujan ya, anak saya ini yang bikin nggak laku itu anak saya dari tadi pagi cuman main Kenapa, game, Mbak? main game terus. Wow. Ini Jangan percaya, Mas. tahu-tahu tak rebut HP-nya kok main judi online. Bu, Keren toh? Ini cewek loh. Iya. Ini cewek loh. judi online, Mas. Menghasilkan duit. Bilang bapak tuh nggak percaya. Kalau Kamu pernah menghasilkan apa? Kalau Kamu pernah menang, menghasilkan apa? Sekarang uang sekolah kamu nggak bayarkan. Ada berapa kali tagihan padahal Bapak sudah bayar. Ini tabungan Bapak untuk ragat adik-adikmu. Sudah disimpan, kamu ambilin. Dari situ kamu bilang menang. Kamu itu perempuan loh, no? Perempuan. Sudah ada emansipasi wanita Pak sekarang. Sadar. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana, Mas? Dari mana nih tadi? Dari rumah, ada janjian sama bosnya ini. Oh. Ini teman saya, Pak, lama nggak ketemu. Oh, potongannya bisa. Kayak kakak adik. Saya kira produknya sama gitu loh. Nah, ini kan potongannya kan Saya tak minta tisu dulu. ya boleh itu, kalau yang tisu gratis, Mas. Oh, oke. Ya sama cabai ya sini gratis. Ini dibakar ke sate ya nggak apa-apa, Mbak. Sate berapa? 2 boleh. Yang usus apa yang hati? hati Oh, yang Enggak, hati. Mas. Khususnya Masih dibakarkan no. Gimana, John? Kerjaan lancar, John? ya alhamdulillah, Mas. Ini Mbak E dikasih tahu kayaknya masalah judi Wah. online kayaknya butuh di sanksi ini, Mas. Ini- Kasih tahu dulu sanksinya apa ya, toh? Ini anak sulung saya itu sampai pusing. Kemarin itu kalau di rumah ini hebohnya lebih seru lagi. Lah ini tadi di warung. Untung masnya masih sempat mampir sini karena saya rame tadi itu. Nah, mikir sih bocah gemblung ini. Belum Bapak anaknya sendiri ya dibilangin. Ya itu loh, Mas. Ada sanksinya loh, Mbak. Ya. Iya, Pak, coba. Mas. Ada. Tadi kan udah denger kan di setboard yang TikTok itu bisa Oh.
ditahan. Iya. Belum lama ini ada kasus, ya kebetulan saya nangani juga, Pak ya. Main karambol Main karambol. pakai uang. Di pos kamling itu kan biasa Di kampung. di kampung. Tetangga saya pakai uang itu main karambol, dia ketangkep. Karambolnya disita, pemainnya juga disita. Nah, kedepannya sekarang ini yang marak di berita ya, Kominfo ya, dan ya itu sudah ditangkap. Masa ada sarang judi malah di pemerintahan? Nah, itu saya dengar. Berarti Saya lihat ada di TV itu, oknumnya. Mas. Nah, Nah, itu kalau sudah pemerintahnya kayak gitu terus bisa 4 tahun loh itu nanti Mbak, namanya. 4 tahun. si ini Iya. pelaku ini. Iya. Oh. Tapi 4 tahun. Laporin aja. Teman-temanku yang lainnya gimana? Makanya tolong temenmu itu dibilangin jangan sampai itu berlarut-larut karena yakin mesti itu masalah duit mesti repot itu anakmu temen-temenmu itu dibilangin itu temennya besok kalau perlu suruh main di angkringan biar bapak bilangin itu Jangan Pak, nanti saya nggak punya temen. kamu itu Nggak makan kan? Udah bos tadi habis Wah, makan. yang nah itu mas yang ini kan sebenarnya masyarakat sudah pusing terkait masalah judi online ini. Ini terus kalau pemerintahnya seperti itu, terus kemudian masyarakat juga tidak bisa berbuat banyak, lah ini terus gimana? Apakah kemudian masyarakat sendiri bisa melaporkan? Ya, mohon maaf, kita kan nggak tahu anak sibuk ternyata main game, ternyata sudah dapat banyak. Pengawasannya itu harus seperti apa? Apakah masyarakat bisa melaporkan itu terkait wah ini anak ini terlibat judi online? Apakah itu bisa, Mas? Bisa. Nah, kalau terkait dengan pengawasannya ya Pak ya, sejauh ini pemerintah sudah berusaha ya. Tadi sempat sudah ada pemblokiran dari beberapa situs yang ada tulisannya bad dan lain sebagainya. Kemudian sudah di-share di Kominfo yang harusnya menjaga marwah itu terkait situs online itu sudah mulai ditangkap ya. Kemudian ada yang tadi goyang setbor itu TikTok itu juga sudah ditangkap ya. Nah memang anehnya ketika sudah pemerintah berusaha untuk memprotek itu atau mengawasi ya, masih ada peluang-peluang. Kalau yang saya baca itu dia ada namanya VPN Bapak. Pemakaian VPN itu dia berusaha menembus biar situs itu masih bisa dibuka. Karena orang sudah edik, sudah hobi itu memang Susah. ada jalannya. Ya, ya jadi ya. Sebagai mantan pelaku, Pak. Sampai dulu, ini. Karena bisa hidup sukses. Loh, justru hidup itu karena berhenti. Dulu saya kurus banget kayak padi ini. Karena nggak punya uang, Mbak. Dulu berarti ya pernah itu, main itu Pernah, Terus, Pak. terus kalau gitu ini biar anak saya juga nanti sadar karena ini kalau dibilangin bapaknya belum selesai sudah nyosor duluan kayak ibunya. Jadi begini, saya kira kasus judi ini mesti hampir sama. Mbak, ini yang judi online ini. Katanya enak ya Pak ini Pak. Kalau boleh Mau tahu dibakar? Oh bisa dibakar ya Mbak ya? sejauh apa dampak yang ditimbulkan dari itu, Mas? Ya, Kalau dampak. gorengannya bisa dibakar ya? Bisa. Ya semua habis Pak jadinya ya kan. Ya uang, keluarga juga berantakan segala macam gitu lah. Makanya saya dulu diselamatin sama Mas Pamungkas ini. Oh, wah, luar biasa ini. Jadi kebetulan ini malah pas saya ngomongin itu Pelaku. Mas apa ya? Mas Pam Mas ya. Pamungkas. Mas Pam datang terus tadi memberikan sedikit mereda perdebatan saya dengan anak saya ini karena anak saya ini ngayanya minta ampun. Ini saja di warung, kalau nggak di warung itu sudah gelut saya sama anak saya itu. Iya ya. Wah itu bangetan sekali loh Mas Iya. itu. Kalau dibilangin orang tua itu kayak gitu. Nah, Ya itu- dulu tuh ceritanya gini Pak, teman saya kan memang maniak lah, maniak. Mungkin dari mancing pun ya ada namanya galatama, galavoin, masteran kan. Ya, berhari-hari berharap dengan
uang 15.000 ya bisa dapat 1 juta sekian ya John ya. Iya. Oh bisa? Iming-imingnya kayak gitu? Iming-iming. Iya. Hadiahnya Pak. Pantes, pantes sih. Nah, Ini anak saya itu terpikat oleh permainan seperti Justru itu. jangan sampai Iya. terjerumus seperti itu. Tadi Makanya kan segera begitu. dihentikan. Kalau menang, Yang ini. tapi kan nggak ada Iya. sejarah orang kaya Teman-teman menang satu. gara-gara judi, Mbak. Makanya segera dihentikan daripada nanti terlambat. Tapi berangkat dari masalah tadi judi online yang sudah merambah ke mahasiswa dan pelajar itu, sebenarnya apakah pemerintah tidak bisa kemudian memberikan edukasi atau kemudian informasi kepada kalangan pelajar ini loh, karena ini sudah sangat memprihatinkan sekali menurut saya. Artinya kalau kemudian ada pemahaman, artinya ini terkait judi online itu sudah disampaikan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi dan lain sebagainya, ini kan paling tidak setidaknya mengurangi gitu loh Mas. Ya. Idealnya memang seperti itu, Pak. jadi pemerintah itu sebenarnya sudah memprotek ya Pak ya, sudah mengeluarkan, dan sebelum adanya daring ini sebenarnya di KUHP itu sudah ada di pasal 303 Pak terkait dengan perjudian ini, dan ancamannya bisa sampai 4 tahun kurungannya. Ada aturannya loh. Nah, Ya, tetapi karena era sekarang ya istilahnya generasi Z semuanya serba internet kan, Digital, digital di HP. semua di HP. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan nih terkait dengan judi online, itu ada di pasal 27 dan di pasal 45 ya kalau nggak salah. Di sana mengatur terkait dengan siapa saja dengan sengaja mempertaruhkan ya atau dengan unsur uang, adanya pertaruhan atau judi bisa dikenakan sanksi pidana selama 4 tahun. 4 tahun. Iya Pak, maaf. 4 Berarti nek tahun. selebgram yang promosi itu bisa dijerat itu. Bisa juga. Tapi Kan kan- nggak cuma selebgram ya Mas ya. Oh iya. Orang biasa kalau misalkan mbaknya nanti mempromosikan juga bisa kena. Ya alhamdulillah sih belum tak promosikan, tapi sudah nggak main lagi Pak habis ini. Kamu eling, kamu itu cuma nanyanya bakul angkringan. Berapa sih penghasilan Bapak kayak gini? Oh, kamu main judi kayak gitu, kamu itu perempuan. Jadi ingat itu, sudahlah. Ini kamu kan ngomong-ngomong nggak punya utang toh? Alhamdulillah Pak Bener nih. nggak ada loh, aku tuh kemarin win streak terus kok. Makasih. Jadi yang harus kamu ingat, Bapak membelikan HP kamu itu buat menunjang belajarmu, bukan disalahgunakan untuk kayak gitu itu. Iya Pak, Ya, awas ya. saya pangapunten. Ya, nggak apa-apa, tak ampuni. Tapi kalau nanti saya melihat kamu masih main kayak gitu itu, ya malah tak laporkan sekarang biar kamu hidup di penjara sana sekalian. Laporkan aja ke polisi, Pak. Saya bisa masuk. Loh, Bisa. siapa Ya, bilang itu nggak ya. bisa? Awalnya dulu ya. Ini loh masnya. Dulu 100 200 makin dalam nah hilang nanti Mbak gitu. Jangan tuh. diterusin. Nggih. Mumpung kamu belum terlalu dalam main ke situ. Ya. Bapakmu bisa kukut nggak bakul angkring nanti kalau kamu main kayak gitu itu. Nggih, Pak, siap. Baik pangapunten. Mas, wah ini terima kasih banget. Ini pas saya punya masalah dengan anak saya, sampai ya satu ngelarisi saya, kedua memberikan pencerahan terhadap judi online ini. Saya sudah lama sebenarnya prihatin melihat gejolak ini dan dampaknya luar biasa itulah. Ini terima kasih, ini semua pengetahuan ini mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran untuk semua kalangan, terutama saat ini. Jadi ini sekaligus saya terima kasih juga sudah dilarisi dan ilmunya terima kasih, dan untuk itu kepada pemirsa semua, itulah tadi obrolan kami seputar maraknya judi online yang sekarang sedang luar biasa dampaknya di masyarakat. Dan oleh sebab itu silahkan kalau pemirsa punya kritik saran bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, saya kira itu kita akan ketemu lagi dalam tema yang berbeda terkait dengan semua persoalan yang ada di masyarakat. Sampai jumpa lagi, kita ketemu lagi dalam acara
Angkringan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dah, buat teman-teman jangan lupa subscribe ya. Like, subscribe. Duitnya utang tunggu pinjol wae. Kene judi. Iki lho. Ora kok pade judi ya. Ternyata. Ojo bukan. Jebule Pak Ade. Bapak judi. Tak lapor ke polisi.